Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, tentu kita bersyukur telah sampai pada bulan yang kita nanti-nantikan, bulan Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kesyukuran kita maknai dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Sahabat pendengar yang berbahagia, puasa adalah salah satu rukun Islam yang 5. Berbeda dari ibadah-ibadah yang lain yang dapat dilihat oleh orang lain. Puasa merupakan ibadah tersembunyi yang hanya dilihat oleh Allah SWT. Itulah yang maksud dengan sebuah hadis Nabi, "As-siyamu li wa ana ajzi bih." Puasa adalah untukku dan aku memberikan pahala atasnya. Beliau juga bersabda, segala sesuatu memiliki pintu dan pintu ibadah adalah puasa. Inti dari ibadah puasa adalah berhubungan dengan jiwa, yakni pengendalian diri dari dorongan-dorongan nafsu ke arah perbuatan-perbuatan buruk dan jahat. Dan sesungguhnya syaitan adalah musuh lain dalam diri manusia, yang kekuatannya terletak pada keinginan buruk manusia. Lepas dapat menghancurkan keinginan-keinginan yang menjadi sarana bagi syaitan untuk menyesatkan manusia. Dalam konteks ini, Nabi bersabda, sesungguhnya syaitan mengalir dalam diri anak cucu Adam seperti dalam mengalir. Karena tercegahlah ia dengan cara berpuasa. Di sini pula terletak rahasia sabda Nabi, jika Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka tertutup. Setan-setan dirantai atau dibelenggu. Seseorang yang sedang berpuasa harus mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang kurang baik atau tidak baik. Misalnya, mengendalikan diri dari berbicara yang berlebihan dan sia-sia, serta hal-hal yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah. Itulah yang diajarkan Allah kepada Maryam untuk berpuasa dengan menahan berbicara dengan siapapun. Kedua, menjauhkan diri dari melihat hal-hal yang terlarang dan menahan diri dari memandang yang diperbolehkan semata-mata karena kesalahan itu bukan terletak pada penahanan diri dari hal-hal terlarang, tapi juga menghindarkan diri dari hal-hal yang diperbolehkan. Allah berfirman, katakanlah kepada orang-orang yang beriman supaya menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluannya. Ketiga, menahan diri dari mendengar hal-hal yang terlarang, seperti mendengarkan orang sedang memfitnah dan sebagainya. Allah berfirman, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati bertanggung jawab atas apa yang disaksikan. Dan juga firman-Nya, jika mereka mendengar omong kosong, mereka berpaling. Yang keempat, menahan diri dari mencium bau busuk maupun wangi. Mencium bau busuk menimbulkan efek buruk pada liver atau perut, otak, dan hati. Mencium bau wangi dapat mendorong hasrat buruk. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak suka bau bawang putih dan merah, dan seperti halnya bunga mawar dan bakung. Yang kelima, menahan diri dari rasa orang yang merasakan sesuatu. Dia akan terseret kepada keinginan birahi dan kehilangan ketajaman inteleknya.
seperti khususnya orang yang menikmati dan memakan harta yatim atau barang riba dan sebagainya. Allah berfirman, jangan dekati harta anak-anak yatim kecuali dengan cara terbaik, dan mereka yang makan riba tidak bangun kecuali syaitan telah membuat mereka tak berdaya karena sentuhannya. Melalui penguasaan dan pengendalian diri dari berbagai hal tadi dalam melakukan puasa, maka seseorang akan senantiasa terkontrol dalam perbuatan-perbuatannya. Seseorang yang mampu menjalankan puasa dengan benar, niscaya akan melahirkan disiplin diri yang tinggi. Jiwa menjadi kokoh, tidak mudah terpengaruh oleh perilaku-perilaku distortif, dan lebih dari itu semua dia akan memperoleh pahala besar dan Allah SWT, dan pada gilirannya dia akan termasuk orang-orang yang mukmin dan takwa. Sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.